Betapa indahnya cakrawala yang dihiasi dengan langit biru, begitu jernih saat rembulan berlayar melewati angkasa luas, mengubah hari menjadi malam. Dan pada saat yang indah itu, Laila menangis sendiri dalam kamar yang bagaikan penjara baginya, tempat semua rahasia kesedihan tersembunyi. Selama berhari-hari dan berbulan-bulan wanita itu menanggung kesengsaraan, melewati usia di antara harapan dapat bersatu dengan Kais, dan air mata penderitaan karena rindu. Dalam kamar yang selalu dijaga itu, dia menyandarkan kepala laksana sebutir permata di atas ranjang batu. Dan siapa penjaga tempat itu? Suaminya, orang yang menurut adat adalah suaminya. Tetapi di kamar itu bukan hanya Laila yang menderita. Ibnu Salam, lelaki yang baik hati itu pun telah salah memetik bunga. Banyak bunga berbau harum, tetapi tidak semua bunga berbau harum itu selalu indah dan menyenangkan. Ada juga bunga yang berbau harum tetapi menyimpan racun mematikan. Ibnu Salam bangga bisa menyunting Laila, tetapi apa hendak dikata, pernikahannya adalah jalan menuju kematian. Jiwanya yang kokoh bagai karang di laut akhirnya harus menyerah oleh tetes demi tetes air. Hatinya sakit sejak malam pertama, tapi ia tak mampu untuk melawan. Bahkan untuk menyampaikan keluh kesah pun ia tidak bisa. Orang Arab selalu mengatakan segala sesuatu berasal dari pikiran, dan pikiran Ibnu Salam selalu didera oleh duri-duri kehidupan yang ditusukkan oleh Laila. Tapi gadis itu tidak bisa disalahkan. Adat memaksa perempuan menikah dengan lelaki yang tidak dicintai. Karena adat juga seorang gadis dipaksa untuk mengkhianati kekasihnya. Bagaimana Bagaimana hati Ibnu Salam tidak terbakar jika setiap saat orang yang paling dia sayangi selalu menyebut nama lelaki lain. Harga dirinya merasa tertampar karena istrinya selalu menjauh, malah mengharapkan lelaki lain. Peristiwa demi peristiwa menelan ketegaran Ibnu Salam. Akhirnya lelaki itu jatuh dalam kehampaan cinta. Malam itu saat rembulan sabit berjaya, terdengar suara aneh dari kamar Laila. Sayup-sayup terdengar ratapan sedih, seolah mengabarkan kesengsaraan yang menyakitkan. Dari sela-sela jendela terdengar terdengar sebuah ratapan liar. Bukan bukan ratapan, tetapi lagu kematian yang memecah kesunyian malam. Udara dipenuhi oleh suara-suara yang mengerikan, seolah semua harapan telah hilang. Dia sudah tidak bernafas. Ibnu Salam telah meninggal. Getaran kemarahan telah merenggut kehidupannya tanpa cinta dan sayang. Dan Laila menatap ke arah rembulan. Segumpal awan hitam mengotori permukaannya yang bersinar. Tanda kedukaan tidak tampak dari wajah Laila. Seperti biasa ditunjukkan oleh seorang istri jika suaminya meninggal. Mungkin saat itu adalah akhir dari segala doa dan puji-pujian yang selalu ia panjatkan. Meski di hadapannya terbaring tubuh beku Ibnu Salam, namun Laila tidak merasakan kehilangan. Jadi haruskah ia berkabung atas kematian seseorang yang dia benci? Rasa rindunya pada Kais semakin menggumpal dan harapan untuk bertemu semakin lebar. Kematian Ibnu Salam sebagai pintu gerbang kebebasannya. Bukankah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya bebas menentukan pilihan? Kini ia bebas untuk menentukan arah yang ia kehendaki. Duri dalam kehidupannya telah dicabut.
Tetapi tangan adat tidak bisa dilepaskan. Sebagai seorang istri, ia harus tetap memakai pakaian hitam tanda berkabung. Ia harus menampakkan kesedihan, matanya sembab karena air mata menetes, rambut terurai tak terurus. Air mata Laila yang menetes itu bukan untuk meratapi kematian Ibnu Salam, tetapi untuk Kais. Mawar merekah dengan semburat keungunan. Sang pagi bersinar saat menyentuh kelembutan embun. Kematian Ibnu Salam menimbulkan harapan yang selalu dinantikan oleh Laila. Tetapi ia masih menunggu hari pembebasan. Menurut tradisi, seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus dipingit selama 2 tahun. Laila harus berada di balik tirai hitam selama 2 tahun. Pekerjaannya hanyalah meratap dan menangis. Memang setiap hari Laila menangis, tapi siapakah yang bisa menebak apa yang tersembunyi dalam hati? Mata yang indah itu boleh saja berlinang, hatinya bisa saja bergetar, tapi bukan buat seseorang yang sekarang sudah berkalang tanah. Hanya untuk Majnun, segala titik air mata tertumpah. Ia selalu mengulang syair gubahan Majnun. Syair-syair itu terangkai seperti musim semi yang mempesona dan diberkahi. Masa penantian itu sangatlah menyiksa. Laila menjadi lebih tersiksa karena sekarang ia harus memakai kerudung hitam perkabungan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan siapapun. Fajar harapannya semakin jauh dari jangkauan. Rasa rindu membakar hati, mencabik-cabik jantung. Laila semakin murung, ia jalani malam-malam panjang dan menakutkan. Tidak, bagi Laila masa penantian itu bukanlah malam, tapi kegelapan tiada akhir. Ya Allah, kembalikan padaku cahaya kebahagiaan yang pertama kali melebur dalam hatiku dengan cahaya keemasan cinta masa muda, sehingga aku bisa melarikan diri dari penjara malam dan merasakan hari yang penuh berkah. Doa Laila setiap saat. Betapa lambat hari berganti dan tahun berlalu, dan kemudian tiba-tiba dengan cepat kehidupan pergi. Masa depan segera menjadi masa lalu. Akhirnya pagi menjelang, sang raja hari muncul dengan cahaya yang cerah dan malam-malam Laila telah berlalu. Keceriaan menghiasi wajahnya yang bersinar seperti cahaya pagi. Dia bergerak dengan langkah selembut bidadari, dengan raut wajah bersinar bak rembulan. Dan sekarang apa yang menjadi tujuan utamanya? Apakah tubuhnya akan memperlihatkan getaran yang ada di dalam hati, mengabarkan cinta yang telah tersembunyi begitu lama? Laila memanggil Zaid, orang yang ia percaya dan selalu setia. Pada pembantunya itu Laila berkata dengan segenap luapan perasaan, sekarang sudah bukan saatnya untuk berharap karena hanya akan memberikan ruang pada khayalan. Ini adalah saatnya untuk menyempurnakan harapan, hari pertemuan untuk sepasang kekasih. Bangkitlah, dunia dipenuhi oleh kebahagiaan. Wahai Zaid, bantulah aku, ajaklah Kais kemari untuk menemuiku. Suruhlah ia menunggu di taman, tempat pohon cemara, bunga tulip dan mawar merah tumbuh. Di tempat itulah sepasang kekasih yang telah lama terpisah akan bertemu dan bercengkerama dalam suasana yang indah. Zaid menjalankan perintah majikannya dan kembali bersama Majnun, dan pada waktu yang telah ditentukan kedua insan itu dapat bertemu kembali. Namun pertemuan keduanya seolah terhalang oleh tabir kebekuan. Kerinduan hati akan kebahagiaan yang sudah lama menghilang membuat mereka tidak bisa bicara sepatah kata pun. Perasaan takut yang muncul telah menyurutkan kekuatan mereka untuk berbicara. Kesunyian menguasai jiwa masing-masing. Mata mereka menatap satu sama lain dalam kebisuan. Jika di dalam rumah tidak ada emas, maka tidak perlu mengunci pintu yang selalu terbuka.
Tetapi jika timbunan kekayaan menjadi pemikat, maka sebuah kunci akan dipasang untuk mengamankan. Demikianlah perumpamaan kedua insan itu. Hati mereka dipenuhi keinginan untuk berbagi rasa, namun lidah terasa keluh. Kebekuan itu berlangsung beberapa waktu hingga kemudian Laila dengan tatapan penuh cinta menemukan ungkapan yang lembut. Kedukaan yang demikian besar telah membelenggu lidah kita. Burung bulbul terkenal karena nyanyiannya yang merdu merayu. Tiada sekuntum mawar pun yang bisa menyumbat tenggorokannya. Dan saat melihat kuil yang memancarkan keharuman bunga mawar, kicaunya akan semakin riang gembira. Engkau adalah burung bulbul yang terlihat bersih dan aku adalah sang mawar. Jadi mengapa tidak engkau keluarkan apa yang tersembunyi di dalam hatimu? Mengapa hanya diam? Apakah tidak engkau sadari suara dan permohonanmu telah menyentuh langit? Sekarang setelah beberapa lama kita dapat bertemu kembali. Tetapi mengapa suaramu menghilang? Setetes air mata mengalir saat Majnun bersair. Kesengsaraan ini milikku, kesedihan telah menyatu dalam jiwaku. Kenangan tentang bibir yang begitu manis telah membelenggu lidahku untuk mengungkapkan pesonanya. Saat sayap cintaku terluka dan tidak dapat terbang, burung indah mempesona yang telah lama aku cari datang di hadapanku. Sesungguhnya engkau merangkai pesona bidadari, dan apalah artinya diriku. Aku tidak mengetahui apapun selain bayanganmu. Tanpa engkau aku tiada. Hayalan telah menyatukan kita berdua. Kita melebur menjadi satu, menyatu dalam ketetapan cinta. Kita adalah dua tubuh dengan hati yang satu dan jiwa yang sama. Dua lilin dengan satu nyala api murni, semurni surga. Dari bentuk-bentuk yang sama, digabung menjadi satu, dua titik menjadi satu. Tiap jiwa mendukung satu sama lain. Majnun tak kuasa untuk melanjutkan syairnya, sedang Laila yang sedang menikmati air madu kehidupan yang dilantunkan Majnun menjadi tergagap saat mendengar isak tangis Majnun. Dengan tatapan mata yang sulit dipahami, Laila memandang wajah Majnun yang suram. Dan Majnun pun menatap wajah Laila. Getaran hatinya menyiratkan aliran cinta yang demikian deras. Majnun dapat merasakan nafas Laila yang sewangi melati dan mata indahnya yang sayu. Ia dapat membaca cinta gadis itu menggelora setiap saat dan sepanjang waktu. Lesung pipinya yang menghiasi dagu, pipi yang lembut, bibir merah bak permata rubi yang siap bicara membuat pikiran laki-laki itu menggila. Tapi tiba-tiba hati Majnun bergejolak. Pikiran Kais menjadi kalut karena melihat pesona yang memabukkan dan sudah lama ia impikan itu kini berdiri di hadapannya. Batinnya tidak siap untuk menerima kebahagiaan yang demikian besar. Dengan tatapan penuh kemarahan dia memandang berkeliling selama beberapa waktu. Sejenak kemudian menatap Laila dengan senyum yang mengerikan. Lalu tangannya merobek-robek pakaian yang dikenakan, dan dengan kekuatan yang melebihi kekuatan biasa, Majnun berlari dengan cepat menuju gurun luas diikuti oleh iring-iringan binatang buas. Cinta laki-laki itu suci dan murni bagai surga, namun cinta yang berlebihan membuatnya menjadi gila. Pandangan yang mempesona telah memenuhi jiwanya, membuat pikirannya tidak terkendali. Sebuah kebahagiaan yang menyatu bercampur dengan cinta. Wahai Majnun, pergi dan hilang selamanya. Dunia ini penuh dengan cinta, tapi tiada satupun bisa mengalahkan cahaya kecantikan yang memancar dari jiwa tanpa dosa seperti Kais.
Di musim semi bumi menjadi ceria, bunga aneka warna tumbuh mekar dan berbunga, mengirimkan bau harum ke udara. Langit berwarna biru cerah, tidak menampakkan awan. Sinar matahari menyapa penduduk bumi dan menggairahkan semangat mereka untuk pergi ke ladang. Sedang pada musim gugur, semua keindahan itu akan hilang musnah di terpa angin. Taman yang indah menjadi gersang, bunga-bunga menjadi layu, kehilangan kelembutan dan pesonanya. Perjalanan hidup manusia sama seperti pergantian musim. Masa muda yang penuh keceriaan akan diselimuti kerudung masa tua. Kecantikan yang mempesona berubah menjadi bayang-bayang menakutkan. Begitupun Laila, kini gadis itu merasakan terpaan angin musim gugur. Rumah indah penuh bunga itu telah hancur, menghilangkan keharuman bunga. Daunnya yang layu berguguran di tanah yang tandus. Hati Laila pun seperti terkena badai musim gugur. Setelah melihat keadaan jiwa Kais, Laila tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menghiburnya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengobati luka rindunya. Lelaki pujaan hatinya telah berlalu, membawa kenangan yang demikian pahit dan getir. Laila seperti membangun rumah pasir di pantai, dan Majnun adalah ombak yang menghanyutkan semua bangunan dan menyeretnya ke tengah laut. Tiada lagi yang tersisa, harapannya pudar, impiannya bubar. Di rumah yang telah menjadi penjara bagi hidupnya, Laila duduk sendiri dalam kebingungan, berteman kepahitan dan kesengsaraan jiwa di tengah keluarga yang tidak memahami kesendiriannya. Semula ia berharap pertemuannya dengan Kais dapat mengobati kesedihannya. Setelah kematian Ibnu Salam, ia selalu menantikan saat dapat berjumpa dengan Kais, mewujudkan harapan dan impian yang sudah lama mereka nantikan, tapi sia-sia semua. Tiada lagi yang tersisa. Kais telah pergi membawa segala harapan dan angan-angan liarnya. Sirna sudah semua harapan. Kedukaan dan ketakutan menguasai hati Laila. Penderitaan yang ia rasakan saat bersama Ibnu Salam tidak seberat keadaannya sekarang. Doa-doa yang ia panjatkan seperti menggantung di awan. Ia tidak bisa lagi meneteskan air mata, karena air mata telah berubah menjadi kekecewaan. Tetapi entah mengapa cinta Laila pada pemuda itu tidak pernah sirna. Ia tidak peduli pada keadaan Kais. Ia berharap kelak pemuda itu dapat menyuntingnya. Perasaan Laila dihinggapi semangat menyala-nyala. Ya, suatu saat cinta mereka akan bersatu. Sejumput perasaan aneh menyelinap dalam hati Laila. Cinta kami demikian suci dan tak terbatas, bumi tak akan mampu menjadi altar untuk mewadahi cinta kami. Hanya surga, ya hanya surga yang mampu mempersatukan cinta kami, kata hati Laila. Sejak peristiwa itu, wajah Laila yang lembut selalu menampakkan kebimbangan. Sekarang dia hampir tenggelam oleh beban kehidupan. Laila merasa cahaya kehidupannya mulai surut. Kesedihan yang ia rasakan demikian berat. Bahkan walau seluruh penduduk bumi bahu-membahu untuk ikut memanggul deritanya, kesedihan itu tidak akan berkurang. Tubuhnya yang kurus sudah tidak mampu menopang kesedihan yang demikian berat. Tapi sebelum ajal menjelang, sebelum tali kehidupannya terputus, ia masih menyisakan sebuah harapan. Ia sangat mendambakan sepeninggalannya dendam dan amarah Bani Qotibiyah tidak sampai mencelakakan Kais. Cinta memang ajaib. Saat ajal menjelang pun seorang pecinta masih memikirkan orang yang dicintai. Ia rela mati asal kekasihnya bahagia. Di tengah keputusasaan dan rasa sakit yang mencekam, Laila masih ingin melindungi kekasihnya yang gila dan liar. Tetapi pada siapa segala wasiat itu harus disampaikan? Kepada siapa derita jiwanya
yang bertahun-tahun ia tahan hingga melemahkan tubuhnya akan dikisahkan. Adakah manusia yang mau mendengarkan kisah asmaranya? Sesaat kemudian sambil berbaring di ranjang, Laila memanggil ibunya. Ya, hanya kepada ibunya ia bisa bercerita. Wanita itu pasti mampu memahami duka derita jiwanya. Laila meminta sang ibu duduk di samping ranjang dan dengan nafas tersengal-sengal ia menceritakan semua yang ia rasakan sejak saat cinta menyapa kalbu hingga kepergian Majnun setelah menikamkan belati kekecewaan dan kebingungan ke dalam jantung hatinya. Ibu, waktuku telah tiba. Engkau tidak perlu mencaciku lagi, karena setelah ini tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Walau mungkin sia-sia saja semua ini ku kisahkan, karena langit telah berkenan mendengar doaku untuk mengembalikan aku ke alam keabadian. Karena kasih sayangmu, engkau menyalahkan rasa cintaku, namun aku telah mabuk kenikmatan karena meneguk racun cinta yang mempesona diriku. Cinta membuat diriku merasakan kepedihan yang mendalam dan mengeringkan sumber air mataku. Maafkan aku ibu, cinta suci adalah pesan langit yang tidak mungkin ku tolak dan ku sia-siakan. Bukan aku tidak menghormati engkau, tapi sayap-sayap cinta telah mengajakku terbang melampaui kehidupan dunia. Wahai ibu, aku mohon agar saat aku terbaring di makamku akan ada seorang pemuda yang juga merasakan kesedihan mendalam. Kesetiaan dan kebenaran telah menyatukan jiwa kami. Mungkin akan datang seorang pemuda dan menangis di pusaraku. Janganlah engkau melarangnya, biarkan dia di sana untuk menumpahkan semua penderitaannya, karena bagiku dia adalah kehidupanku. Keberadaanku baginya sama seperti cahaya bagi siang. Cintanya begitu luhur namun selalu dihina oleh kekuatan waktu. Dan saat engkau melihat dia mendekat tandu jenazahku, akan engkau dengar ratapan liar dari mulutnya. Jangan kalian hina ia, tetapi hiburlah hatinya, karena pemuda itulah yang paling memahami nasibku. Katakan pada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah usai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu, sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan padamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tidak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya pada dirimu. Dan dengan cinta itu jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ibu yang berduka itu menatap putrinya tanpa suara. Walau bibirnya berusaha untuk tersenyum, tetapi ia tetap khawatir saat melihat perubahan yang menakutkan. Begitu dalam kesedihan putrinya, sehingga dia menggigil jatuh tersungkur di atas ranjang dan tidak akan pernah bangkit lagi. Benang kehidupannya telah putus. Nafas Laila yang semula mengalir satu persatu tiba-tiba melemah dan jantungnya tidak berdenyut lagi. Kecantikan gadis itu tersimpan dalam jejak kematian yang bisu. Langit pun ikut menangis. Wahai dunia, betapa licik dirimu. Engkau menampakkan kebaikan untuk menutupi perangai jahatmu. Satu tanganmu menggenggam melati, sedang yang lain menyembunyikan belati. Walau langit dihiasi warna biru, namun badai besar menghempaskan perahu ke pantai. Kini sang pengembara tidak bisa lagi berjumpa dengan kekasihnya.
Karena jasad yang selalu dikenang dan dilukiskan dalam syair itu sekarang telah dimasukkan dalam liang kubur yang menganga. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menolak ketentuan takdir. Kematian pasti terjadi dan tidak bisa ditawar. Tidak ada satupun kekuatan manusia bisa menembus rahasia takdir kehidupan. Kehidupan di dunia hanyalah sekedar untuk mengambil nafas dan setelah itu kematian akan datang. Jasad Laila diangkat tandu untuk dibawa ke pemakaman. Betapa banyak mata menangis mengiringi kepergiannya. Ia pergi begitu cepat padahal keharuman belum sepenuhnya ia tebarkan. Bukan hanya kabilah Qotibiyah tetapi seluruh penduduk bumi ikut berduka. Betapa banyak air mata yang mengalir di pemakamannya hingga laksana hujan turun dari langit. Di sekeliling liang lahat para penziarah berkumpul di hadapan jasad Laila yang beku. Mereka mengenang cinta suci sang gadis pada kekasihnya yang gila. Zaid, orang yang dipercaya oleh Laila, berlari tanpa henti melalui dataran luas dan hutan rimba untuk mencari laki-laki yang penuh penderitaan, untuk menceritakan suratan takdir yang telah berlaku pada gadis itu. Dengan hati yang berdarah dan air mata tak pernah kering membasahi janggutnya, Zaid terus berlari hingga menemukan Kais di dalam gua. Majnun terkejut alang kepala. Terkejut alang kepalang melihat bujang Laila datang mengenakan pakaian berkabung. Ia melihat air mata kesedihan yang menetes dan sorot mata derita menusuk jantungnya. Duhai, bencana apalagi yang akan menimpaku, kata hati Majnun. Celaka, teriak Zaid. Kedukaan telah menyelimuti kabilahku dan badai telah merontokkan seluruh bunga-bunga di taman. Pohon cemara telah tumbang, daun-daunnya berguguran. Rembulan itu telah jatuh pada lingkaran gelap. Laila telah wafat. Mendengar kabar dari Zaid, Majnun seperti mendapat pukulan yang sangat keras. Ia tersungkur ke tanah, pingsan karena rasa terkejut yang luar biasa. Majnun terbaring di tanah tanpa bergerak sedikit pun, seolah api kehidupannya telah padam. Namun setelah agak mereda, dia berusaha bangkit, berusaha menghilangkan kesilauan yang menggila di matanya dan mulai berjalan lagi dengan rintihan kepedihan yang keluar dari hati. Sekarang sekarang aku sendirian. Mengapa engkau berbicara seperti itu? Wahai Zaid, mengapa engkau menusukkan sebilah belati di dadaku? Engkau telah berdusta padaku. Bukankah baru kemarin aku bertemu dengan bunga mawar penghias taman hatiku? Pergilah dari sisiku. Kemudian Majnun kembali tersungkur ke tanah. Kesadarannya hilang. Beberapa saat lamanya Majnun tak sadarkan diri dan Zaid dengan setia merawat pemuda itu hingga siuman kembali. Majnun tersentak. Ia bangkit dan segera berlari meninggalkan gua, diikuti oleh Zaid dan binatang-binatang. Majnun berlari mendekati pegunungan, melalui lembah dan dataran, berusaha berlari lebih cepat, sementara Zaid seperti bayangan yang mengikuti kemanapun Majnun pergi. Dan saat pusara Laila sudah terlihat di hadapannya, Majnun jatuh tersungkur dan air mata mengalir membasahi tanah tempat dia terbaring. Seluruh tulang persendian Majnun seperti terlepas. Tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Ia hanya bisa merangkak mendekati pusara Laila. Lalu tangannya memeluk nisan erat-erat seperti tidak ingin ada orang lain yang mengambil. Ia merintih sambil memukul dan mencakar dadanya yang kurus hingga darah mengucur menetes di nisan Laila. Celaka, teriaknya, aku tidak bisa lagi melihat wajah bidadari. Ia adalah mawar yang aku puja, tetapi embusan angin dingin telah membaringkannya bercampur debu. Dia adalah orang yang paling kusayangi, hatinya penuh dengan kemuliaan, tetapi kematian merenggut dan memisahkannya dariku.
Tangan takdir telah merebut bunga yang aku tanam di taman pengasinganku sendiri. Wahai bunga yang cantik itu, wahai bunga yang cantik itu kini rusak oleh kekelaman musim dingin. Ia pergi meninggalkan segala beban dunia. Wahai taman kesenangan yang tumbuh segar dan indah, mengapa engkau meninggalkan diriku? Tiada lagi harapan yang aku gantungkan. Kemana harus kutemukan dirimu? Mata yang selalu memancarkan cahaya itu telah tertutup awan selamanya. Di mana lagi dapat kupandang bibir yang seperti permata rubi, pipi yang selalu merah memikat dan merupakan kekayaan jiwa. Meskipun pesonamu tersembunyi dari diriku, keharumannya tetap bisa menumbuhkan rasa cinta dalam hatiku. Meskipun semua yang sangat aku sayangi menjauh dari diriku, meskipun semua yang aku cintai di dunia telah berkalang tanah, tetapi aku akan tetap mengingat pesona yang telah engkau berikan. Kenanganku padamu akan selalu hidup dalam hatiku. Ya, engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir, dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya abadi. Majnun berhenti dan melepaskan pelukannya pada pusara Laila. Lalu ia bangkit dan berlari ke sana kemari, berteriak sekuat tenaga, meratapi duka yang tak pernah beranjak dari jiwanya. Sesaat kemudian Majnun kembali dengan kedukaan yang semakin dalam, menjatuhkan diri di pusara Laila, seolah ia ingin tetap di sana selamanya, tidak menghiraukan debu yang mengotori tubuh dan membutakan matanya. Masa muda, kesucian dan kecantikan berlalu sia-sia. Dia mendekatkan dadanya pada pusara itu dan menciuminya ribuan kali, membentur-benturkan kepalanya hingga tempat di sekitarnya dipenuhi oleh darah. Binatang buas yang setia mengawalnya, hanya dia mematung. Berhari-hari Majnun menangis di pemakaman. Tubuhnya semakin lemah dan tak bertenaga. Berhari-hari pula ia tak makan ataupun minum. Salim, si dermawan yang telah 2 kali mencari laki-laki itu, ia ingin membujuk Majnun agar meninggalkan kehidupan liarnya dan menjadi manusia yang bermartabat. Salim kembali menjelajahi padang liar, menyeberangi jurang, lembah yang luas, dan dataran berdebu untuk menemukan Majnun. Saat melewati pemakaman, ia melihat si orang malang itu sendirian, tergeletak di atas tanah. Kepalanya tergeletak di atas nisan. Majnun menatap orang yang mendekatinya. Ia mengenal wajah itu, dan binatang buas yang menjaga Majnun memberi jalan pada Salim agar mendekat. Kemudian Majnun berkata, "Mengapa engkau kemari? Apa yang engkau inginkan?" "Sekarang aku adalah orang malang, selalu berkawan dengan derita, berkarib dengan kehinaan, bahkan saat ajal pun dalam penderitaan. Akankah engkau dapat bersatu dengan seseorang seperti diriku?" Salim membalas, "Biarkan aku mengubah kebaikanmu dan bersabarlah. Aku tetap sahabatmu. Kebahagiaan akan menjadi milikmu, juga ketenteraman dan kebahagiaan. Hari-hari akan menjadi cerah tanpa dinaungi kesedihan. Gadis yang telah menyiksa hatimu demikian lama itu sekarang telah mendapatkan kebahagiaan abadi. Jangan menghukum dirimu dengan kesalahan yang tidak engkau lakukan." Mendengar kata-kata Salim, Majnun merintih lebih keras. Dengan air mata berlinang ia menjerit, "Jangan lagi, jangan membicarakan dia yang aku puja. Jangan mengatakan apapun tentang wanita yang aku cintai lebih daripada hidupku sendiri. Ia adalah sahabatku, pengantin malaikatku.
Sekarang ia telah terkubur di sini, jiwanya telah berada di surga, sedangkan aku masih bertahan dengan kesengsaraan. Di tempat inilah Laila dikuburkan, disinilah kebahagiaanku menyendiri dan semua kecantikan itu telah menjadi debu. Salim terpaku keheranan. Dengan kesedihan mendalam, ia mencoba menghibur Majnun, tapi hiburan macam apa? Apakah ia sanggup membuat Laila hidup lagi? Kata-kata bijak dan indah akan sia-sia belaka, hanya akan menambah luka. Sekali lagi Salim pergi meninggalkan Majnun seorang diri di atas pekuburan yang bisu. Majnun tetap memeluk nisan Laila. Air mata telah bercampur dengan darah dan debu. Hilang semua harapan, hancur sudah semua impian. Dari waktu ke waktu keadaan Majnun semakin parah. Tiba-tiba Majnun melepaskan pelukannya dari nisan Laila. Tangannya tengadah ke atas berdoa pada pemilik kehidupan. Ya Allah, dengarlah hambamu. Dalam tatapan cinta bebaskanlah dia dari penderitaan yang melanda. Atas namamu rengkuhlah dia dalam pelukanmu. Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayangmu. Tunjukkan kebesaranmu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapat ku pertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya engkau panggil. Semakin lama suara Majnun semakin melemah. Sayap-sayap kematian telah mengajaknya terbang menemui Laila, sang kekasih di alam keabadian. Gerbang kematian telah terbuka dan mengajaknya pergi meninggalkan dunia fana. Kematian yang menjemput tidak meninggalkan bekas penderitaan. Wajah Majnun terlihat seperti sedang tertidur, kepalanya tergeletak di atas batu nisan, sedang tubuhnya seperti memeluk tanah pekuburan yang menyimpan jasad kekasihnya. Dan laki-laki itu telah melakukan perjalanan terakhirnya. Siapakah manusia yang sanggup merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh Kais? Di hadapan singgasana pengadilan, semua manusia akan ditanya tentang amal perbuatan yang telah dilakukan. Di singgasana pengadilan, semua rahasia akan terkuak dan segala sesuatu akan terungkap, di mana perbuatan jahat akan dibalas dan kebaikan akan memakai mahkota dengan permata berkilauan. Bagi Majnun, kesedihannya belum berakhir. Tubuhnya masih tergeletak di sisi pusara Laila dan tangannya masih memeluk erat nisan gadis pujaannya. Binatang-binatang buas masih setia menunggu. Tiada seorang pun yang mengetahui bahwa ruh lelaki itu telah terbang menjumpai kekasihnya. Bahkan binatang-binatang liar itu tetap setia menjaganya, laksana raja di antara pengawal setia. Binatang-binatang itu baru menyadari bahwa kematian telah menjemput tuan mereka setelah sekian lama. Setelah tubuh Majnun hanya menyisakan tulang-tulang yang berserakan. Berita kematian Majnun akhirnya menyebar ke seluruh negeri, dibawa oleh pengelana yang kebetulan lewat di dekat makam. Orang-orang yang mengetahui kisah cinta Kais berdatangan ke makam. Mereka menangis. Tulang pecinta itu yang berwarna putih dibasuh oleh air mata kesedihan. Mereka menguburkannya di samping makam Laila. Satu janji atas hati mereka yang saling percaya. Satu ranjang yang dingin, sedingin bumi yang menyatukan mereka dalam kematian. Hidup tak pernah ramah hingga mereka tidak pernah bersatu kecuali dalam kuburan yang bisu. Demikianlah legenda sejarah di mana penderitaan mereka tetap dikenang. Mereka tidak bisa bersatu karena selalu menjaga kesucian dan kepercayaan dan hanya tulang mereka yang bersatu dalam kematian. Dikisahkan bagaimana Zaid melihat dalam mimpi seorang lelaki bergandengan tangan dengan seorang gadis yang cantik jelita. Mereka selalu duduk berdampingan. Zaid melihat dunia lain,
dunia yang penuh pesona dan kebahagiaan. Zaid seperti melihat malaikat muncul dari cahaya lingkaran kemewahan mengelilingi kedua kekasih itu. Mata mereka memancarkan kemuliaan. Dia melihat kubah hijau dengan buah emas dan kumpulan bunga. Kicauan bulbul terdengar begitu manis menyanyikan lagu-lagu merdu. Sepasang merpati saling berbisik dan alunan melodi dari kecapi mengalun lembut. Di bawah naungan pohon palem terlihat sebuah singgasana yang sangat menakjubkan. Singgasana itu bertabur emas dan permata. Permadani surga terhampar di dekat sungai kecil yang mengalir di bawah singgasana itu, dilengkapi dengan hidangan nikmat dan cahaya berkilauan. Mereka memegang cawan berlian. Bibir mereka mengecap minuman itu dalam kemurnian makanan para bidadari. Kadang mereka saling menyuapi dan mendekat dengan perasaan sayang. Dalam mimpi itu Zaid bertanya, siapakah kedua pecinta itu dan di manakah mereka berada? Sebuah suara menjawab, rembulan yang bercahaya itu adalah Laila dan temannya itu adalah Majnun. Mereka yang menderita di dunia kini mendapat kebahagiaan. Zaid terbangun dari mimpinya yang menakjubkan dan ia menceritakan pada dunia bagaimana cinta sejati menerima balasan dari Tuhan. Wahai jauhilah godaan dunia, bagaimanapun dunia hanya sementara dan kesengsaraan akan berlalu. Kesakitan hati yang berduka akan terobati di surga. Dunia yang akan datang penuh kemuliaan dan abadi. Adakah pelipur lara yang paling didambakan jiwa manusia kecuali peristirahatan abadi tujuan kebaikan? Penuhi cawanmu dengan cinta yang tidak pernah berubah. Penuhi ia dengan cinta abadi, cinta yang dimurnikan dengan penderitaan duniawi, sebab kelak akan mendapat berkah cahaya abadi.